Cicak-cicak di dinding, diam-diam Hai Formizen, siapa sih yang nggak tahu tren dance TikTok yang satu ini? Beberapa waktu lalu, sosial media dihebohkan dengan gerakan dance viral yang energik ini. Sampai netizen bilang kalau dansernya seolah-olah lagi kesetrum. Bahkan ada yang bilang kayak belut listrik. Ngomong-ngomong soal belut listrik, Formizen semua pernah kepikiran gak sih gimana cara belut listrik punya kemampuan untuk ngeluarin listrik? Kan manusia aja enggak. Seberapa bahaya sih sengatan listrik hewan ini, terutama untuk manusia? Dan, apakah belut listrik jadi sumber energi listrik untuk kehidupan manusia? Sini kita kupas faktanya sama-sama. Nah, belut listrik atau dikenal dengan nama ilmiahnya Electroporus electricus adalah salah satu makhluk air tawar paling menarik di dunia karena dikenal dengan kemampuannya untuk menghasilkan listrik. Tapi meskipun disebut belut, hewan ini sebenarnya bukan bagian dari ordo Anguilliformes atau belut sejati loh Formizen, melainkan termasuk dalam ordo Gymnotiformes yang hubungan kekerabatannya lebih dekat dengan ikan lele dan ikan mas. Nah, belut listrik termasuk dalam famili Gymnotidae dan genus Electroporus. Ada 3 spesies yang diidentifikasi dalam genus ini, yaitu Electroporus electricus, Electroporus varii, dan Electroporus voltaei. Perbedaan utama dari ketiga spesies ini terletak pada distribusi geografis dan kekuatan listrik yang dihasilkan. Kok bisa ya tubuh mereka ngeluarin listrik? Jadi, tubuh belut listrik itu punya 3 organ khusus, organ utama, organ hunter, dan organ saks. Organ-organ ini penuh dengan ribuan sel yang disebut elektroplugs. Bayangin aja, kayak baterai-baterai kecil yang tersusun rapi. Ketika belut merasa terancam atau mau berburu, semua baterai itu aktif bersamaan dan menghasilkan arus listrik hingga 600 volt. Dengan arus sebesar itu, belut listrik bisa bikin predator kabur ketakutan, mirip Thor yang pakai petir buat ngalahin musuh-musuhnya. Terus, cara mereka ngarahin listriknya gimana? Apa mereka asal nyetrum aja? Nggak asal nyetrum dong, mereka pakai strategi. Nah, belut listrik bisa mengatur intensitas listriknya. Kalau cuma buat scanning lingkungan, mereka pakai listrik dengan tegangan rendah kayak radar. Tapi kalau lagi serius nyerang, mereka akan mengeluarkan listrik voltase tinggi yang bakal bikin predator di dekatnya langsung kapok. Sengatan belut listrik ini dapat sangat menyakitkan dan berbahaya bagi manusia, terutama jika terjadi di air, di mana listrik dapat menyebar lebih luas. Meskipun jarang fatal, sengatan dapat menyebabkan syok, kram otot, atau bahkan tenggelam jika korban kehilangan kendali di dalam air. Namun, kasus kematian akibat sengatan belut listrik sangat jarang terjadi, kecuali jika individu tersebut memiliki kondisi medis tertentu atau berada di dalam situasi yang beresiko. Kalau gitu, apa ada risiko mereka nyetrum diri sendiri? Kayak senjata makan tuan? To adding to your surprise, kulit belut listrik punya lapisan isolasi alami yang mencegah mereka untuk tersetrum. Tapi kalau mereka benar-benar melilitkan diri sendiri sambil nyetrum, kemungkinan besar mereka juga bakal kena sedikit efeknya. Terus,
Mungkin gak ya kalau listrik yang dihasilkan dari belut listrik ini kita manfaatin untuk sumber energi listrik manusia sehari-hari? Ternyata, meskipun belut listrik ini mampu menghasilkan tegangan yang tinggi, arus listrik yang dihasilkan relatif kecil loh, Farmizen. Biasanya hanya beberapa miliampere. Nah, dengan demikian, energi total yang dihasilkan terlalu rendah untuk digunakan sebagai sumber listrik skala besar. Selain itu, listrik yang dihasilkan oleh belut listrik bersifat intermiten atau tidak terus-menerus, tergantung pada kebutuhan hewan tersebut. Nah, gimana nih Farmizen? Udah kejawab semua kan rasa penasarannya? Itu dia fakta unik belut listrik yang punya kemampuan luar biasa tadi. Dengan semakin mengetahui fakta-fakta unik tentang dunia hewan ini, pastinya kita jadi sadar kalau alam semesta ini memang penuh dengan keajaiban. Dan pastinya sih banyak lagi hal-hal menarik yang belum kita ketahui tentang alam di sekitar kita. Jadi, yuk terus belajar dan eksplorasi bersama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video Biofa selanjutnya. Halo, hai Formizen, long time no see. Welcome back to Formi Talk, podcastnya warga biologi Formika. Aku Davina Fasya Felicia. Dan aku Nabila Ramadhani Fauzia yang akan memandu jalannya segmen kali ini selama beberapa menit ke depan. Tentunya dengan membawa topik obrolan yang seru dan narasumber yang pastinya inspiratif nih Formizen. Penasaran siapa narasumber yang bakal kita undang di episode 2 Formita kali ini? Saksikan Formi Show episode 2 hanya di channel YouTube kebanggaan kita semua, yaitu @hmbf_UPI. See you on screen Formizen.